podcast Pojok Kantor. Mbak Najwa dan Mbak Aldira. Oke, ini sebenarnya karena ini agak berbeda hari ini, jadi kita agak islami sedikit, jadi openingnya agak berbeda. Jadi udah tahu kan seperti apa? Iya, tahu Oke. lah. Jamaah. Oh, Dibalas iya. dong. Dibalas, Ulang ya, oke. 3, 2, 1. Jamaah. Oi. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, apa kabar Mbak Najwa? Mbak Aldira. Baik. Alhamdulillah. Sehat, aman? Sehat. Alhamdulillah. Nah, oke, Mbak Najwa dan Mbak Aldira mungkin bisa nih dikenalin ke teman-teman kita, ke jamaah kita, penonton kita. Mbak Najwa dan Mbak Aldira itu di sini sebagai apa? Backgroundnya itu apa? Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Iya. Bingung siapa yang duluan? Bingung. Iya boleh. Mbak Najwa dulu, boleh duluan. Perkenalkan, nama aku Aldira Rahmania, di sini sebagai BD-nya atau Business Develop dari Mas Mina. Iya, perkenalkan nama aku Najwa. Aku di sini Business Development dari Mas Mina. Ya. Perkenalkan. Oh, nggak usah ya, nggak usah ya. Salah. Oke, dari Mas Mina, Business Development-nya Mas Mina. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, Mas Mina itu sebenarnya apa sih gitu. Coba Mas Mina itu apa sih sebenarnya? Mas Bingung Mina lagi jawab siapa. Mas Mina itu sister company-nya dari Jagoan App. Kita itu platform syariah di mana umat Islam itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau kayak beramal gitu lewat platform kita gitu sih kurang lebih. Oh, itu tuh basisnya itu secara langsung kah atau aplikasi atau apa? Kita bentuknya mobile app. Oh, mobile Aplikasi, app, iya. aplikasi. Jadi Mas Mina ini diperuntukkan untuk jemaah-jemaah umat-umat muslim yang ingin berbuat kebaikan, buat keberkahan itu lewat aplikasi Mas Mina. Betul. Oke. Nah, sebenarnya Mas Mina itu kenapa sih bisa terbentuknya Mas Mina tuh apa sih? Apakah timbul dari keresahan kah atau apa? Mungkin bisa diceritain. Iya. Jadi timbul itu dari keresahan kita kan sebagai umat Islam, di mana pasti kita ibadah itu di masjid dan banyak hal yang dilakukan juga di masjid sebagai umat Islam gitu. Nah kita ngelihat awalnya nih ya pengelolaan masjid itu kayak masih manual, terus misalkan kayak pembuatan laporan masjid itu kan hal yang penting, tapi banyak para pengurus masjid yang kesulitan untuk mengelola si laporan itu. Awalnya kayak gitu sebenarnya. Akhirnya kita terpikirkanlah untuk buat si aplikasi Mas Mina ini. Nah ternyata tapi Mas Mina ini bisa ngasih manfaat yang lebih luas lagi, kayak beramalnya bisa lewat Mas Mina juga kayak gitu. Keresahan awalnya tadi yang kayak laporan masjid yang susah dibuat gitu. Oh, apa? Tapi sebelumnya apakah Mbak Najwa atau Mbak Aldira ini apakah pengurus masjid juga gitu? Jadi, wah gue agak ribet nih nyatet catatan manual seperti itu. Enggak sih. Enggak ya? Oh ini baru nih kompak nih, jawabnya kompak nih. Tadi mau jawab bingung ganti-gantian. Enggak sih. Oh. Kita emang riset aja dari masjid sekitar. Kebetulan memang di lingkungan kita kan ada masjid terdekat nih. Mm-mm. Nah, kita sempat mengobrol juga dengan pengurus masjid yang ada di sekitaran kita mengenai apa kendalanya mereka gitu. Dan kebetulan kendalanya mereka memang hampir sama, yaitu pencatatannya mereka yang hampir apa ya, kesulitan gitu. Mereka masih menggunakan buku kas Iya, yang gitu. gede itu ya. Nah, kebanyakan itu pengurus pasti kayak gitu dimana pasti kan masih ada kesalahan manusiawi lah. Betul banget. Jadi dari situlah alasannya terbentuk Mas Mina. Berarti emang dari tujuan awalnya ini adalah untuk membantu orang-orang yang memang kesulitan dalam pencatatan keuangan ataupun apalagi ini kan sekarang juga udah era digital ya. Iya, betul. Makanya gimana sih caranya untuk transformasi aplikasi yang emang berbuat kebaikan itu atau keberkahan apalagi khususnya untuk masjid itu berbasisnya di digital seperti itu. Oke. Nah, tapi sebenarnya di Mas Mina itu sebenarnya ada fitur apa aja sih yang kira-kira bisa kita pakai gitu atau kita gunakan? Untuk fiturnya banyak ya. Gak cuman jadi tuh Mas Mina ini gak cuman dipakai untuk pengurus masjid aja gitu. Jadi benar-benar memudahkan semua umat Islam juga, dimana kita sebagai umat Islam tuh kalau menggunakan Mas Mina bisa termasuk nih fitur-fiturnya ya,
Di fitur-fiturnya itu kita sebagai umat Islam bisa seperti membayar zakat, infak, sedekah, dan juga tabungan kurban, tabungan haji atau tabungan umroh. Terus juga kita bisa berdonasi. Nah, untuk pembayaran sunnah itu kita bisa tertuju ke masjid terdekat yang memang sudah bekerja sama dengan Masminah gitu. Atau ke lembaga-lembaga zakat kayak gitu. Jadi Ya. langsung jadi nggak ada tabungan dana di Masminah. Oh, berarti nggak hanya bekerja sama atau dengan masjid aja, tapi Iya. juga lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang Islami lah atau yang Iya. berbuat untuk kebaikan. Betul. Tadi kan udah disebutin banget nih ada fitur zakat, infak, sodako, bahkan kita pun bisa berdonasi ke teman-teman kita yang membutuhkan seperti itu. Betul. Kurang lebih nih Mas Mina ini sebenarnya udah berdiri itu berapa lama sih, Kak? Mbak? Baru sih. Baru. Beberapa bulan ini ya. Iya. Oh. 5 bulan lah ya. 5 bulan. Iya, 4 atau 5 bulan. Oh, berarti- kita baru mulai apa ya? Memasarkannya. Oh. Bisa dibilang berarti baru banget ya. Iya. Nah, dari 5 bulan ini kira-kira apa sih sebenarnya kendala atau permasalahan yang terjadi ketika untuk memperkenalkan Mas Mina ini ke masyarakat dalam proses si Mas Mina ini, Mbak? Namanya bangun sebuah produk baru kan pasti nggak instan ya. Jadi banyak yang harus dilakuin. Mungkin untuk saat ini yang paling susah adalah branding sih. Jadi gimana caranya masyarakat itu tahu kalau misalkan ada loh Mas Mina ini. Terus gimana caranya biar masyarakat tertarik untuk pakai produk kita gitu. Dan menyesuaikan juga dengan apa yang dibutuhkan oleh umat Islam. Oh, karena mungkin ini karena emang masih baru banget ya, jadi emang fokus brandingnya ini untuk menggait masyarakat biar percaya pada platform Mas Mina ini seperti apa. Itu mungkin kesulitannya di situ ya. Iya. Tapi kan dalam segi branding, Mbak, tapi kan Mas Mina ini adalah suatu produk digital, ya kan? Apalagi sekarang udah di era digital. Kira-kira proses development-nya ini tantangannya itu apa aja sih, Mbak, untuk pembangunan Mas Mina ini? Paling ini sih bugs ya, kayak bugs gitu masih sering sih banyak. Iya, masih ada Waktu kekurangan awal-awal. lah. Terus juga mungkin kayak kita sudah merancang fitur A B C D E gitu. Ternyata pas kita coba user testingnya, mungkin ada beberapa fitur yang ternyata ini belum terlalu dibutuhkan gitu. Jadi yang sebagai tantangan dari Mas Mina ini adalah ketika sudah proses pembangunan atau developnya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, fitur-fiturnya sudah seperti apa aja, tapi mungkin ada di tengah-tengah waktu perjalanan pembangunan ternyata baru terpikirkan kira-kira yang bagus itu seperti ini, yang bagus seperti itu, Iya. atau oh ini kayaknya masih belum butuh nih teman-teman. Nah, tapi selama proses yang seperti itu, tim dari Mas Mina sendiri kan ini kan sister company-nya Jagoan App ya, yang apalagi orang-orang yang mengerjakan Mas Mina pun di balik layar itu adalah tim-tim dari Jagoan App itu sendiri. Ya. Tapi ketika mereka di brief atau ketika diberi arahan nih, oh ini kayaknya belum butuh, itu pengerjaannya itu cepat atau gimana sih? Atau gimana sih prosesnya dari merekanya? Cepat, respon dari merekanya cepat dan mereka bisa langsung mengerjakannya juga dengan cepat gitu. Jadi nggak ada apa ya, jeda waktu yang lama gitu untuk pengerjaan ataupun pemberi apa ya, kayak kita ngasih ide gitu. Iya. Mereka menerima idenya juga cepat, pengerjaannya juga cepat gitu. Dan hasilnya sesuai dengan Iya. yang kita request. Oh, jadi bukan karena ini sister company-nya atau ini saudaraan dari Jagoan App, tapi memang di Jagoan App ini tim-timnya itu memang profesional banget nih. Iya. Ketika klien dibutuhkan ataupun emang butuh persoalan ini dikelarkan atau diselesaikan dengan cepat, yang pasti ya harus diselesaikan dengan cepat seperti itu. Balik lagi, ini kan Mas Mina ini adalah produk digital. Nah, kira-kira yang pertama kali yang harus kita lakuin nih untuk ngebangun produk digital itu apa sih? Pertama itu harus tahu sih apa yang sebenarnya dibutuhin. Terus habis itu riset juga kayak aplikasi gitu yang digunakannya anak tuh yang kayak gimana, terus yang baik tuh kayak gimana gitu. Dan fitur-fiturnya juga yang kita kembangin di sini emang yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Oh, berarti yang pertama kali mau dilakuin adalah riset, udah pasti ya riset. pasti Yang riset. dimana
ketika kita ingin membangun sesuatu ataupun membuat sesuatu, yang pasti kita harus punya target ya dulu nih. Target kita kemana? Target audiens kita tuh siapa? Yang dimana dari hasil riset itu juga biar tertuju langsung kepada mereka. Dan terlebih lagi kira-kira audiens kita tuh sebenarnya butuhnya apa gitu. Jadi fitur-fitur yang ada dalam produk kita tuh ya berguna dan memang bisa mereka gunakan sebaik mungkin di fitur-fitur tersebut. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal riset ya Mbak ya. Riset itu kan tadi kan sebenarnya permasalahan dari Mas Mina itu adalah dalam segi branding untuk memperkenalkan karena memang ini produk baru ya. Tapi dalam proses riset itu tahapan risetnya itu seperti apa sih Mbak kira-kira? Pertama banget kan kita mau tahu nih apa nih kira-kira yang dibutuhkan masyarakat. Iya. Nah berarti kita harus tanya langsung ke orang yang memang misalkan kayak kita contohnya kasusnya masjid, berarti kita harus diskusi sama pengurus-pengurus masjid kayak gitu, dengerin apa aja yang mereka butuhin, keluh kesah, itu sih kurang lebih. Pertama kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti fokusnya adalah untuk tahapan risetnya ini adalah kita kan kita ingin bekerja sama nih dengan lembaga-lembaga ataupun masjid. Kita ambil contohnya pengurus dan masjid lah. Kita datangi, kita ngobrol, kita diskusi kira-kira apa aja sih kebutuhan dan keresahan-keresahan dari pihak masjid itu seperti apa, yang dimana itu kita sebagai Mas Mina nih, kita bisa ngebantu nih kira-kira permasalahan ini bisa diselesaikan oleh tim Mas Mina itu sendiri. Oh oke. Sangat mulia sekali ya teman-teman. Jadi Mas Mina ini memang ini maksudnya sebenarnya bingung sih mau jadi ini sangat mulia sekali ya teman-teman. Di lain dari kesibukan ataupun sehari-harinya Mbak Najwa dan Mbak Dira, mereka pun masih memikirkan nih kira-kira masyarakat kita, umat-umat di luar sana mungkin yang beragama muslim dan juga yang kira-kira membutuhkan bantuan. Makanya dibuatkanlah Mas Mina ini sebagai platform untuk kita berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini juga cukup simpel, itu hanya berbasis di platform aplikasi yang dimana itu bisa di-download juga ya oleh teman-teman, bisa langsung aja cek di Play Store. Itu ada namanya apa? Mas Mina. Jamaah Mas Mina teman-teman. Ini sangat amat mulia, jadi kita harus emang harus dicontoh, harus ditiru kebaikan-kebaikan ini, karena di Mas Mina ini kita bisa berdonasi kapanpun dan dimanapun, nggak ada halangannya jadinya. Ya mungkin kita udah cukup lama nih ngebahas soal tentang Mas Mina dan lain-lain. Kita ada sesi mini games. Oke, boleh. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi mini games yang ini atau yang itu. Yang ini atau yang itu? Kita mulai. Yang pertama, bapau atau pancong? Bapau. Mengejar klien atau mengejar gebetan? Mengejar Klien. duit. Oke. Pemuda masjid atau pemuda Pancasila? Pemuda Masjid masjid. dong. Ya. Masjid dong. Petugas masjid atau petugas KPPS? Petugas masjid. KPPS. Gak usah dibahas ya. Oke. Makan di luar atau masak sendiri? Makan di luar. Teman kerja yang toksik atau bos yang toksik? Bos yang toksik. Oke, teman yang toksik sama bos yang toksik. Oke. Diingetin sholat sama pacar atau diingetin sholat sama Mas Mina? Mas Ingetin Mina. sholat sama Mas Mina. Ya, soalnya nggak punya pacar. Oke. Cari yang baru atau balikan sama mantan? Aduh, tergantung sih ya udah berapa tahun gitu. Cepet, ayo jawab cepet. Balikan sama mantan. Saya baru. Cari yang baru. Soalnya nggak punya mantan. Lingkungan kerja yang rame atau lingkungan kerja yang sepi banget? Lingkungan kerja yang rame. Yang rame. Oke, makanan manis atau asin? Asin. Manis. Oke, selesai. Oke, tadi kita udah ngebahas diingetin sholat sama Mas Mina. Kenapa? Mas Mina itu emang ada fitur untuk pengingat sholatnya? Tadi kan kita belum bahas nih pengingat sholatnya. Emang ada? Ada. Jadi di Mas Mina itu gak cuman fitur-fitur seperti tabungan atau membayar zakat, infak atau bermuamalah, tapi juga ada fitur
pengingat sholat itu ada fitur azan. Jadi kita dimanapun berada itu pasti Mas Mina tahu Lokasinya. waktu azan di lokasi tersebut. Terus juga di Mas Mina ada fitur Al-Quran. Jadi kita bisa membaca Al-Quran digital dimanapun pakai Mas Mina gitu. Mungkin kita mau ada. Oh iya, sebentar. Betul. Oh, boleh. Oh ya. Udah ngobrolnya. Ya. Jadi pulang nih mau gitu nih. Iya. Pulang nih benar nih. Oke, berarti di Mas Mina itu fiturnya sangat amat lengkap. Selain untuk kita bisa berbagi keberkahan dengan orang lain, kita pun bisa berbagi keberkahan untuk diri kita sendiri. Seperti tadi waktu pengingat sholat, terus juga ada Al-Quran digital yang dimana untuk bisa mengingatkan kita untuk kepada keimanan kita sendiri seperti itu. Nah, berhubung nih Mbak Adira dan Mbak Najwa, kita kan sebentar lagi kan kita mau bulan Ramadan nih, dimana bulan yang ditunggu-tunggu oleh para umat Islam di luar sana. Nah, kira-kira dari Mas Mina sendiri tuh ada planning atau ada rencana apa sih untuk di bulan Ramadan ini? Ini kata rencana paling mungkin kalau misalkan mau ngebahas tentang fitur yang berkaitan sama Ramadan Ya. itu di kita itu ada fitur berita masjid ataupun kayak kalau di HP itu ntar munculnya sebagai notifikasi. Jadi nanti biasanya kan umat Islam nih kalau Ramadan ini kan jadi momen banget nih, kayak semakin ibadah tuh biasanya semakin meningkat gitu, semakin rajin, benar. gitu. Jadi itu ntar di kita itu bakal ada notifikasi kayak tentang pengajian atau acara-acara keagamaan yang lainnya gitu. Jadi buat jamaah yang di bulan Ramadan mau memperbanyak pahala gitu, nah itu bisa dari Mas Mina itu nanti akan ada share informasi kayak gitu. Atau juga kalau misalkan Ramadan kan orang tuh yang tadi aku bilang kan orang pengen baik ibadah, Iya, kayak iya, baca Quran kan ntar bisa aja tuh bisa pakai Mas Mina gitu. Oh, berarti emang lengkap banget, apalagi kan di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah yang ditunggu oleh para umat muslim. Ya, ini adalah sebagai kunci lah atau sebagai pintu untuk teman-teman di luar sana mungkin yang bisa beragama muslim untuk melakukan keberkahan atau melakukan kebaikan. Ya, di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk meraih keberkahan itu sendiri. Nah, sekarang meraih keberkahan itu bisa di mana aja dan kapan aja, dan tentu aja kenapa bisa begitu karena pakai aplikasi Mas Mina. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Jamaah Mas Mina di Play Store. Kita udah banyak banget nih, udah panjang banget nih obrolan kita, kira-kira udah sekitar 2 mingguan kita ngobrol. Lama ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan kepada penonton? Mungkin kesannya itu gimana selama proses development Mas Mina ini dengan tim Jagoan App, dan mungkin pesan untuk para penonton kita dulu. Kesan untuk tim develop dari tim Jagoan ya, itu kesannya benar-benar memuaskan sih. Mas Mina kebantu banget dari tim developnya, karena dengan adanya tim develop dari Jagoan, Mas Mina tuh bisa cepat selesai pengerjaan aplikasinya karena benar-benar dikerjakan sama orang-orang yang profesional gitu. Betul. Terus pesannya untuk orang-orang yang di luar sana, kalau mau buat aplikasi ataupun website bisa lewat Jagoan App, dan jangan lupa download Mas Mina di Play Oke. Store. Ya, sebagai pengingat lagi nih teman-teman, untuk teman-teman yang mau bikin website atau bikin aplikasi, atau kita juga punya Jagoan Shop dan Jagoan Kos, teman-teman bisa langsung hubungi di bawah ini. Nah, dijamin pembuatannya itu maksimal banget karena dibuat oleh tim-tim yang sangat amat profesional banget. Apalagi ketika teman-teman udah memakai jasa Jagoan App, seperti di podcast episode sebelumnya, gratis juga konsultasi untuk branding, logo, dan lain-lainnya. Dan juga jangan lupa untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun lewat aplikasi Mas Mina. Asik. Oke, kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita yang cukup panjang ini, sekitar 2 minggu, ya kan? Iya. Ya, terima kasih waktunya Mbak Najwa dan Mbak Adira. Semoga makin banyak orang-orang yang ingin berbuat kebaikan lewat aplikasi Mas Mina. Amin. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk tonton terus podcast Pojok Kantor hanya di channel YouTube Jagoan App. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in next episode. Dadah. Pojok Kantor. Podcast Pojok Kantor.